Saya bisa memahami sebagai kepala daerah posisinya sulit, ya. Jangankan urusan Natalan ya, urusan Idul Fitri aja kadang-kadang sulit juga. Contohnya waktu Gamawan Fauzi jadi gubernur Sumatera Barat, jelas dia keluarga Muhammadiyah, bapaknya Muhammadiyah, ibunya Aisyah. Nah, waktu itu antara pemerintah dengan Muhammadiyah beda. Nah sekarang dia bagaimana? Dia sebagai gubernur nih, pemerintah yang mengeluarkan pengumuman Menteri Agama, masa dia nggak patuh? Lalu dia beristihad, dia katakan Gamawan Fauzi salat ikut Muhammadiyah, tapi gubernur Sumatera Barat ikut pemerintah besok. Orang bingung juga ya, ini emangnya dua orang. Jadi dia bilang sebagai Gamawan Fauzi, ya, sebagai Gamawan Fauzi, dia sholat ikut Muhammadiyah. Datang dia, kalau ditanya orang Pak Gubernur, jangan, ini bukan gubernur, ini Gamawan Fauzi, tanggung jawab pribadi. Nah besok sebagai gubernur dia datang juga, datang dia. Nah ini gubernur ini. Tapi setelah dia tunggu-tunggu nggak ada jamaah, jadi besoknya nggak ada datang. Saya tunggu-tunggu nggak ada jamaah karena di Padang tuh umumnya kan dari Muhammadiyah ya, nggak ada yang datang. Tetapi dia tidak bisa disalahkan karena dia sudah siapkan fasilitas sesuai dengan pengumuman. Nah, jadi kalau sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah terpaksa harus Natalan, terpaksa dia nantikan. Sebagai kepala daerah, nah, bukan pribadi. Kalau pribadi saya nggak datang nih. Sebagai kepala daerah kan begitu. Sebagai presiden, sebagai menteri, kalau masih mungkin diwakilkan ya diwakilkan saja. Kalau masih mungkin diwakilkan saja. Untunglah saya bukan kepala daerah, jadi nggak ada masalah. Tidak mengerti lah, ya. Posisi kepala daerah, karena nanti kalau dia tidak hadir dituduh dia diskriminatif, tidak hanya intoleran tapi dituduh diskriminatif. Tapi jangan kebablasan juga, Jadi sekarang ini definisi toleransi itu suka kebablasan. Waktu rombongan Majelis Ulama Indonesia ketemu Bapak Presiden Jokowi, saya sampaikan, ya, mumpung ada waktu, saya bilang, Pak Presiden, kita itu ingin Indonesia itu aman, tentram, damai, sejuk, iya. Kita ingin toleransi, iya. Semua kita sepakat. Tapi hati-hati, toleransi harus dibedakan dengan sinkretisme. Ya. Harus dibedakan mana yang toleransi dan mana yang sinkretisme. Contoh acara yang Bapak Presiden hadiri kemarin di NTT, di rumah dinas gubernur, acara lagu gereja diiringi dengan azan, itu sinkretisme, itu bukan toleransi. Maksud kita baik, toleransi, tapi hasilnya nanti justru sebaliknya. Saya berharap ditanggapi, tapi beliau ketawa-ketawa aja. Saya nggak tahu ketawanya artinya apa gitu ya. Nah, justru yang ditanggapi omongan saya yang kedua, urusan Saudi dengan Iran, itu ditanggapi panjang lebar. Tapi urusan ini mungkin beliau paham, karena bukan dia yang mengerjakan. Nah, beliau kan tamu juga di situ. Jadi yang mengerjakan ya panitia punya setempat. Nanti saya khawatir kalau toleransi begitu nanti jadi kacau nanti. Justru sebaliknya nanti. Saya pernah hadir diundang oleh mahasiswa S2 dari satu daerah, buka puasa bersama. Saya ngisi pengajian. Lalu sebelum pengajian saya diberitahu, Ustaz, ini ada 2 orang non muslim hadir. Saya bilang nggak apa-apa, silakan. Walaupun dia nggak puasa, dia hadir, dia ikut makan dengan kita, nggak apa-apa. Tapi kehadiran dia berdua jangan pula menyebabkan ceramah saya harus disesuaikan. Ini acara kita, acara buka puasa, bukan acara bersama. Dipersilahkan dia hadir, sudah toleransi. Jangan pula mintanya lebih dari itu. Saya bilang begitu. Enggak Ustaz, silahkan Ustaz mau ceramah apa saja. Napas berbuka,
pembawa acaranya mengatakan, marilah kita buka puasa dengan membaca doa menurut agama kita masing-masing. Nggak selera lagi saya makan waktu itu. Ini bukan toleransi lagi, ini kebodohan, bukan toleransi lagi. Mana ada doa buka puasa bagi orang Kristen? Mereka nggak puasa kok. Kecuali kalau acaranya untuk semua agama, ini acara Islam. Ya. Nah itu yang saya maksud. Kadang-kadang kita itu berlebihan, terlalu baik. Begitu baiknya sampai salat pun kadang-kadang ditinggal juga demi toleransi. Itu Bu ya. Yang itu tadi. Itu sudah usang itu Pak. Facebook itu bukan tadi malam, itu sudah lama, sudah berbulan-bulan yang lalu itu. Saya sudah jawab itu. Saya bilang, kita jawab saja. Daripada memilih pemimpin non-muslim yang zalim, yang korup, lebih baik kita pilih pemimpin muslim yang jujur, yang baik. Kenapa nih? Repot amat. Tinggal dibalik saja logikanya. Kenapa sih untuk yang jelek-jelek harus muslim? Kalau mereka bikin yang jelek-jelek harus muslim, kita rubah saja. Kenapa? Daripada memilih pemimpin non-muslim yang korup, yang zalim, lebih baik memilih pemimpin muslim yang jujur, yang adil. Nah, seimbang kan? Seimbang. Jadi itu kalau menurut pendekatan ilmiah, sebuah pertanyaan yang enggak ilmiah. Membanding itu jangan, membanding itu sudah tendensius. Pertanyaan begitu pertanyaan yang tendensius. Kenapa enggak sekalian saja daripada memilih pemimpin tamat SD, lebih baik memilih pemimpin yang doktor, begitu aja sekalian. Kan itu logika yang terlalu apa ya, terlalu rendah gitu, terlalu rendah membandingkan. Nah di WA, di Facebook sudah dijawab itu. Bahkan ada yang lebih semangat lagi, mendaftar koruptor-koruptor yang non muslim itu, ada yang punya daftarnya itu. Ya. Jumlahnya juga sekalian dia tahu itu. Nih, si ini, si ini, si ini. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau Cina tidak ada yang korupsi, didaftar lagi. Maling-maling uang negara dari etnis Cina, daftar lagi. Pokoknya kalau WA sudahlah, rame itu. Ya, jadi sekarang itu persoalannya adalah persoalan pertandingan di media sosial. Kita itu masih kalah. Orang punya tim yang solid, yang lengkap. Sebab di Indonesia sekarang pemilihan, baik pemilu kada, pemilihan sampai pemilihan presiden, orang bertarung di media sosial, bertarung di televisi. Jadi tidak kayak dulu lagi, nggak efektif lagi kampanye kumpulkan di lapangan, pidato-pidato, nggak gitu lagi sekarang. Yang lebih efektif adalah televisi. Nah sayangnya biayanya mahal. Dan yang punya televisi siapa? Akhirnya sekarang yang akan menang itu yang punya uang banyak, menguasai media, ada tim. Jadi misalnya begini cara kerjanya. Kita tidak nuduh siapa saja ya, ini cara kerja media. Mula-mula dibuat dulu survei. Disewa lembaga survei, dibuat survei abal-abalan. Survei abal-abalan dulu. Diumumkan bahwa anunya tinggi, popularitasnya tinggi, tingkat keterpilihannya tinggi. Padahal itu cuma abal-abalan saja. Nah, lalu setelah itu disewa lagi pengamat. Nah, ada juga pengamat sewaan, disewa pengamat, ditampilkan di televisi. Pengamat mengulasnya, diulas. Akhirnya media disewa lagi, memberitakan secara besar-besaran, terbentuklah opini si A inilah calon kuat. Setelah itu baru disewa lembaga survei beneran untuk melakukan survei yang benar. Nah setelah disurvei yang benar, ternyata dia sudah menjadi yang paling tinggi. Nah, itu modelnya. Jadi dimulai dari abal-abalan,
lalu dikelola demikian rupa, menyewa pengamat, menyewa televisi, media disebarluaskan. Nah setelah itu baru disurvei benar-benar naik beneran naik beneran. Nah sementara kita cuma di khutbah Jumat itu pun juga cuma disindir-sindir saja, atau di pengajian dikutuk. Jadi ceramahnya di kalangan orang-orang yang sudah jadi pengikutnya. Untuk apa? Di tempat yang sama semuanya datang ke sana. Nah, gitu. Jadi rebutan lahan yang sama, rebutan lahan yang sama. Sementara lahan yang kosong tidak didatangi. Jadi memang ini persoalan ya. Yang penting bagi kita itu adalah kalau saya memahami dari Al-Quran tidak pernah menyuruh kita sukses. Yang disuruh itu adalah niat yang benar, proses yang benar. Menang atau kalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada target menang tuh enggak ada, tapi harus jujur, fair play. Jadi kalau sepak bola ikutilah permainan Brazil. Main cantik, oper dari kaki ke kaki, indah dilihat, syukur kalau menang. Kalau enggak menang penonton sudah puas. Beda dengan Jerman, main hantam saja, bulldozer, walaupun menang. Coba orang main sepak bola menang tapi kaki lawan patah 3, kartu merah keluar 3. Kan lebih baik dicatat sejarah, walaupun klub itu kalah tapi permainannya cantik, orangnya sportif. Itu sejarah akan mencatat. Tidak akan lama akan dicatat oleh sejarah. Gitu ya. Jadi biarlah kalah dalam pemilihan, menang dalam sejarah. Nah, kapan? Ya nanti entah kapan. Waktunya sudah habis. Nah, terima kasih, mohon maaf. Saya tidak ingin terlalu jauh, nanti dianggap urusan politik praktis. Ini kita pengajian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.